Menurut saya mengelola THR itu jauh lebih mudah dibandingkan ketika sedang tidak ada pandemi ya, malah seperti itu. Jadi di masa pandemik sekarang saya pikir hanya dua itu yang harus kita lakukan. Saya ulang lagi, di luar zakat tentunya adalah sekali lagi THR untuk pegawai yang kerja di rumah dan angpau. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini saya akan membahas yang dingin-dingin aja, yakni atur THR saat Corona. THR merupakan sesuatu yang kita nanti-nantikan setiap tahunnya. Nah, bagi Anda yang sudah mendapatkan THR, bagaimana sih atur THR saat Corona? Dan gimana kiat-kiat serta tips-tipsnya agar tepat dan cermat? Kita akan membahas hal itu bersama perencana keuangan Safir Senduk. Halo, Mas Safir, apa kabar? Selamat pagi, Mas Erik Gumaryadi. Sehat, Mas? Sehat luar biasa dan pagi hari ini saya sengaja pakai baju merah mau ketemu Anda supaya energinya nular. Alhamdulillah. Kemana aja nih Mas? Lagi social distancing di rumah aja apa gimana? Jadi di rumah aja saya banyak bikin seminar-seminar online, diundang juga seminar-seminar online oleh beberapa perusahaan. Luar biasa, tantangan baru, challenge baru. Bayangkan seminar online pesertanya 300 orang, 400 orang. Tapi kadang-kadang ada juga yang seminar online-nya hanya 30 orang. Gitu. Nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Tapi seru lah, seru. Itu menarik di masa-masa seperti sekarang ini. Justru jobnya makin banyak ya Mas ya? Alhamdulillah, iya, alhamdulillah, justru makin banyak. Dan saya pikir begini, Mas Erik, seminar online itu akan jadi kenormalan yang baru, kewajaran yang baru. Bahkan saya merasa bahwa kalau masa pandemik ini sudah selesai, oke, saya nggak tahu kalau masa pandemik, tapi ketika orang-orang sudah boleh keluar rumah lagi, segala macam, banyak di antara mereka yang ketagihan seminar online. Kenapa? Karena kalau seminar online kan orang nggak usah keluar rumah, gitu. Mereka sekarang gini, katakan ada seminar di hotel gitu ya, mereka udah bayar untuk seminar di hotel, tapi kadang-kadang pas hari H mereka malas pergi lah, segala macam. Tapi dengan begini mereka bangun tidur pun mereka bisa ikut seminar online. Ini menarik. Betul. Menarik. Nanti kita bahas di yang berikutnya, Mas. Yes. Oke, sekarang kita bahas soal THR nih, Mas. Teman-teman kan minggu ini udah mulai dapat THR dari perusahaan-perusahaannya nih, Mas. Nah, di masa pandemi ini, Mas, bagi teman-teman yang mendapatkan THR nih, Mas, kan zaman juga lagi bisa dibilang agak susah juga. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa nih, Mas, untuk mensiasati THR nih, Mas? Di masa di mana sekarang sedang pandemi dan banyak orang harus berada di rumah dan dihimbau berada di rumah, menurut saya mengelola THR itu jauh lebih mudah dibandingkan ketika sedang tidak ada pandemi ya, malah seperti itu. Saya kasih contoh misalnya ketika sedang tidak ada pandemi, baik-baik saja, banyak di antara kita yang harus ketika pergi hari raya tuh harus pergi keluar kota, mungkin reuni keluarga besar, ketemu saudara jauh dari sana, paman jauh, segala macam. Di tahun ini saya perkirakan banyak yang cancel, sehingga itu akan berpengaruh kepada pengelolaan THR dan juga berpengaruh juga kepada pengelolaan THR adalah tahun ini tidak ada, hampir sedikit sekali yang mudik, ya tidak banyak mudik, jadi hanya sedikit yang mudik, bahkan banyak mudik yang nggak jadi gitu ya, sehingga ketika tahun ini kalau pertanyaannya bagaimana cara mengelola THR tahun ini, menurut saya sih hanya ada dua. Jadi yang pertama nih ya, adalah tentunya di luar setelah zakat segala macam. Yang pertama adalah bayar THR pegawai yang bekerja di rumah. Kalau ada pegawai yang bekerja di rumah, gitu. Ini penting. Kenapa? Karena biar bagaimana THR ada dua ya, secara ketentuan dan secara etika lah perasaan. Nah, memang pegawai yang bekerja di rumah itu bukan sesuatu yang formal di sini ya, itulah unformal gitu. Sementara undang-undangnya mungkin yang mengatur yang formal ya. Tetapi sudah jelas, kalau saya sih lebih jelas ya, kalau dia sudah kerja 1 tahun terlebih, yes, dia berhak atas THR gitu. Jadi yang pertama adalah THR pegawai yang bekerja di rumah, walaupun di Indonesia itu tidak formal dan tidak diatur seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan ini mudah, tidak ada penjelasan lagi. Semua dari kita udah ngerti. Oke, yes,
THR pegawai yang kerja di rumah. Jadi kalau pegawai ada 2, ada 3, berikan. Itu yang pertama. Oke. Kemudian saya tambahkan juga beberapa klaster-klaster perumahan di Indonesia itu memberikan kebijakan atau kadang-kadang itu kebijakan antar penghuni rumahnya, mereka juga ngumpulin uang buat kasih THR buat pekerja yang bekerja di Lingkungan, klaster-klaster tersebut, di petugas lingkungannya. kebersihan, Ya. betul, security-nya, tukang sampah yang rutin bekerja di situ. Jadi warga tuh ngumpulin uang untuk dikumpulkan buat kasih THR buat pekerja yang bekerja di klaster rumah. Itu juga penting diperhatikan ya. Itu yang pertama, THR. Dan yang kedua adalah angpau untuk orang-orang yang ingin kita kasih angpau. Nah, biasanya kalau angpau atau amplop ini biasanya yang kita dahulukan adalah saudara-saudara, misalnya keponakan-keponakan atau orang tua yang sudah tidak bekerja lagi atau paman atau tante yang sudah tidak bekerja lagi. Tapi Mas Heri, beberapa di antara kita memutuskan untuk kalau untuk orang rumah atau untuk keluarga, mereka udah nggak perlu lagi lah. Tapi saya akan kasih THR ke orang yang menurut saya betul-betul memang membutuhkan. Tapi Entah kan Mas, sorry Mas, ini kan lagi bukan social THR, distancing nih. apa, betul. Apa kan lagi social distancing nih Mas. Biasanya kan kita langsung kasih nih. Nah, Ini zaman sekarang gimana nih kan ngasih memang saja. memang sebenarnya angpau atau amplop itu di zaman 5 tahun lalu memang bentuknya masih berupa amplop beneran. Tapi di akan banyak perbankan lewat aplikasi-aplikasi yang betul-betul smart gitu ya. Betul. Mereka ngakalin bagaimana caranya supaya kita bisa hanya transfer saja, tapi tidak pakai amplop beneran, hanya benar-benar transfer, tapi ada gambar amplop di aplikasi mobile banking. Dan saya lihat benar Kayak digital gitu ya. Jadi digital gitu. Dan memang mobile bankingnya harus mobile banking yang betul-betul keren banget gitu. Jadi memang dia ada amplop digital ya. Nah, cuma untuk kalau misalnya diberikan ke orang-orang yang memang bukan keluarga, jadi betul-betul belum dikenal segala macam, ini memang tantangan sendiri untuk social distancingnya gitu. Tapi terlepas dari aturan social distancing dan lain sebagainya, banyak orang memutuskan untuk ngasih ke orang yang memang bukan keluarga, tapi ke orang yang betul-betul membutuhkan, fakir miskin kayak yatim piatu gitu ya. Bentuknya bukan THR tapi angpau berapapun jumlahnya, dan ini memang harus disisihkan juga terlepas dari cara ngasihnya bagaimana. Jadi di masa pandemik sekarang saya pikir hanya 2 itu yang harus kita lakukan. Saya ulang lagi, di luar zakat tentunya adalah sekali lagi THR untuk pegawai yang kerja di rumah dan angpau. Angpau ya. Nah, kalau untuk beli baju baru Mas, biasanya kan kita mau beli baju baru tuh Mas, kan bisa online atau apa gitu kan, ya kan? Iya betul. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita bicara hari raya, setiap orang itu selalu bawah sadarnya adalah beli baju baru. Bahkan saya hafal sekali, setiap 2 hari, bahkan 1 hari sebelum hari raya, orang selalu berkumpul di mall. Nggak tahu ngapain mereka berkumpul di mall. Dan coba lihat di mall itu benar-benar jaraknya kadang-kadang cuma 1 meter gitu. Saya kadang-kadang heran sendiri. Luar biasa ya orang di Indonesia ya. 1 hari sebelum hari raya selalu mereka kebiasaan berkumpul di mall, jalan-jalan di mall. Apapun dibeli seperti itu. Nah, tahun ini saya pikir agak berbeda Mas Heri. Kenapa? Karena begini. Menurut saya dunia sedang berada dalam masa seperti orang yang berada di ICU. Nah, ICU, emergency gitu ya. Dan kalau seseorang berada di ICU, biasanya sanak saudaranya menemani dan berdoa. Ada 2 pilihan. Orang itu kembali lagi selamat ya dari ICU, atau yang kedua lewat gitu ya, dia lewat gitu ya. Berdoa terus. Nah, sekarang saya pikir dunia sedang berada di masa itu seperti berada di ICU, IGD gitu ibaratnya. Kita nggak tahu dunia ini akan makin parah atau selamat. Nah, cuma kalau berjaga-jaga, jangan sampai dunia ini misalnya makin parah. Takutnya kalau dunia ini makin parah, ada hal-hal urgent yang harus kita bayar. Jadi saran saya untuk tahun ini, stop dulu pengeluaran yang tidak urgent. Pertahankan keberadaan uang cash Anda selama mungkin. Saya tahu baju baru itu bagus banget, penting sekali. Tapi saya rasa kalau belinya dimundurin 2 bulan lagi nggak masalah lah ya. Handphone baru, saya tahu handphone yang nggak urgent, betul. Saya tahu handphone baru itu baru launching 2-3 minggu lalu, saya tahu. Tapi sepanjang kita masih bisa tunda 2 bulan lagi, saya pikir nggak masalah lah. Sepanjang dia nggak urgent, tunda dulu. Oke, sepanjang nggak urgent ya. Jadi kayak baju baru, mau HP baru nggak usah dulu ya Mas. Nah Mas, kayak saya nih Mas, saya ini kan kayak rumah nih masih nyicil nih Mas. Itu bagi teman-teman yang masih berhutang dengan rumah segala macam, ini kan kita juga harus hitung-hitung kan nih Mas. Betul. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena begini,
Kalau kita bicara THR ini beda dengan bonus gitu ya. Tapi jangan lupa, baik THR maupun bonus sekarang dunia sedang berada dalam masa yang emergency. Pertanyaannya sekarang adalah kalau kita dapat uang dalam jumlah yang di luar biasanya atau dapat uang ekstra seperti bonus atau THR, perlukah melunasi utang kita lebih cepat? Misalnya seperti itu ya. Nah, saran saya sih adalah di masa seperti sekarang, di mana kita nggak tahu dunia ini akan pergi kemana, saya mengibaratkan kita sekarang seperti sedang berada dalam masa perang gitu ya, masa perang. Bedanya kita nggak pakai senapan, kita harus di rumah, di luar banyak wabah, pergi keluar harus tutup mulut dan lain sebagainya. Nah, maka saran saya adalah buat yang punya utang, teruskan saja cicilan utangnya seperti biasa pembayarannya, tidak usah ada pelunasan ekstra dipercepat, tidak usah. Oke. Teruskan saja itu yang pertama. Kalau misalnya kita dapat uang ekstra, apakah perlu dilunasi? Tidak usah, teruskan saja itu yang pertama. Yang kedua, kalau saat ini kita punya utang yang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar, istilahnya ini tertunggak, dan kita punya uangnya, silakan dilunasi atau dibayar sebagian. Kenapa? Dan denda ya yang akan di ini. Tapi kalau misalnya tidak ada uangnya, maka jelas kita harus melakukan negosiasi kepada pihak pemberi utang. Ya, misalnya kalau misalnya kondisi kita di PHK, kita kasih tahu, Pak, maaf saya sekarang kondisinya sedang di PHK, tapi saya benar-benar berniat bayar kembali. Tenang saja. Tapi mungkin saya boleh nggak, saya minta libur dulu atau apapun. Negosiasinya bisa dalam bentuk apapun, outputnya apapun. Bisa libur bayar cicilan mungkin 2-3 bulan dulu, bisa mungkin bunganya di stop dulu, mungkin bayar pokoknya dulu, apapun, bisa apapun. Yang penting negosiasi dan dapatkan keringanan pada cicilan utang kita. Saya pikir itu hal-hal yang bisa dilakukan, Mas Erik. Oke. Selain itu Mas, kalau kalau untuk skemanya Mas, itu seperti apa sih THR itu untuk pembagiannya, persen-persenannya saya pengen tahu nih Mas. Kiat-kiatnya. Nah, kalau kita bicara THR, seperti yang saya bilang tadi, untuk di masa pandemi seperti sekarang, di mana kita tidak mudik dan nggak bikin acara halal bihalal, dan satu lagi Mas Erik, kita di tahun ini, saya pikir kita tidak akan ada rekreasi libur Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang bayangin, di tahun-tahun sebelumnya kalau ada Lebaran, habis Lebaran selalu ada libur Lebaran yang seminggu itu kan. Saya pikir, aduh lama sekali libur Lebaran ini ya. Nah, ketika libur Lebaran, apa yang dilakukan orang-orang? Rekreasi. Kalau mereka pergi keluar kota, mereka rekreasi ke objek-objek wisata. Maka setiap kali libur Lebaran, objek-objek wisata tuh full, penuh dengan manusia. Nah, di tahun ini saya pikir nggak ada. Ya, dan biasanya kalau libur Lebaran, kalau kita pergi ke objek wisata, kita ngajak saudara, keponakan, dan lain sebagainya. Ada pembayaran traktir makan dalam jumlah besar, ada bayarin objek wisata dalam jumlah banyak. Tahun ini tidak ada. Jadi kalau kita bicara bahwa tahun ini THR hanya untuk dua hal, THR pegawai yang bekerja di rumah dan angpau, maka saya pikir nomor satu untuk THR pegawai yang bekerja di rumah, saya pikir tidak lebih dari 30%, 40% maksimal, jangan lebih dari 30%, 40% THR yang kita dapatkan sendiri. Jadi dari THR yang kita dapatkan sendiri, maksimal 30% untuk THR pegawai yang bekerja di rumah ya. Syukur-syukur kalau kurang dari 30%, berarti income kita makin bagus kan begitu kan ya. Tapi kalau income kita mungkin tidak begitu besar, maka mungkin THR pegawai yang bekerja di rumah mungkin bisa 40%, 45% masih oke lah seperti itu. Tapi paling tidak 40% maksimal, sisanya 60% untuk bayar angpau segala macam, termasuk kadang-kadang mungkin kebutuhan kita sendiri. Karena untuk bayar angpau mungkin nggak sampai 60% dari pengeluaran kita, gitu ya. Nggak sampai 60% dari THR kita. Tapi intinya ya itu saya rasa kita masih akan ada sisa. Jadi sekali lagi tahun ini saya rasa THR akan ada sisa kalau memang kita tidak ngotot beli sesuatu yang tidak urgent seperti baju. Iya betul sih. Nah, Mas, kalau teman-teman yang nggak punya pekerja di rumah, dalam arti kayak asisten rumah tangga, itu kan berarti mereka bisa sisihkan ke instrumen lain, Mas. Ini yang bagus ke instrumen mana nih, Mas? Bagi pekerja yang tidak punya ini. Jadi jangankan itu. Nomor satu, kalau dia tidak punya pegawai yang kerja di rumah, ya berarti dia tidak ada THR yang harus dia bayarkan. Ya. Nomor dua, kadang-kadang banyak di antara mereka atau kita yang mungkin tidak juga ngasih amplop ke orang. Ada, kita nggak ngasih angpau ke orang. Ada, kita nggak ngasih amplop ke orang. Pelit juga ya. Jadi, pilihannya berarti dua kalau dia ada sisa gitu. Pertama adalah dia belanjakan atau dia investkan. Nah, itu invest itu tuh. Kemana tuh? Ada orang-orang begini yang dia bilang, Pak Safir, ini kayaknya tahun ini nih saya nih pandemi ini memunculkan penyakit baru. Penyakit apa, Bu? Penyakit belanja online, Pak Safir.
Dan banyak belanja online itu dia gunakan uangnya dari THR yang dia dapatkan. Iya, Itu iya, bisa iya. terjadi. Nah, sekarang tapi kalau orang itu memutuskan untuk masukin sebagian THR yang bersisa itu ke produk investasi, maka mungkin dua hal yang bisa dipertimbangkan, reksadana sama emas. Nah, reksadana Oh, itu tentunya bicara reksadana itu menarik. Kenapa? Karena reksadana itu dengan uang yang terbatas kita bisa buka reksadana, bisa investasi, kemudian uang kita diinvestasikan ke berbagai instrumen. Dan menariknya sekarang adalah reksadana itu lagi murah, terutama reksadana saham itu lagi murah gitu ya. Kalau misalnya investasi itu bukan uang kita satu-satunya, maka kita bisa investasi jangka panjang dengan beli reksadana. Ya, terutama reksadana yang sekarang lagi murah itu yang pertama. Dan kedua emas. Nah, emas ini menarik. Kenapa? Karena emas ini berdasarkan pengalaman, emas itu kita tidak bisa menilai seperti kita menilai saham. Contoh misalnya gini, saham misalnya, oh infrastruktur tahun ini infrastruktur pembangunannya lagi akan kencang. bagus. Iya. Kita beli saham infrastruktur. Oke. Oh, tahun ini barang konsumsi orang terhadap sampo dan sabun meningkat. Kita beli saham perusahaan barang konsumsi. Tapi kalau emas bagaimana menilai ya kan begitu kan ya. Iya, Emas susah. kita harus menilai ekonomi makro dan itu tidak semua orang bisa menilai. Jadi umumnya orang beli emas itu karena pengalaman di masa lalu. Pengalaman masa lalu apa? Di masa lalu sampai masa sekarang jarang sekali emas itu turun drastis. Jarang sekali. Yang sering Safe adalah haven ya, emas safe haven ya. safe haven ya. Iya. Kalau turun dikit-dikit mungkin, tapi kalau naik naik drastis itu juga sangat mungkin. Kenapa? Karena setiap kali orang ada merasa tidak pasti dengan keadaan politik, ekonomi dan keadaan dunia, orang beralih dengan beli emas. Jadi nomor dua, kita bisa pertimbangkan untuk beli emas kalau kita masih ada sisa THR. Itu jawabannya. Kalau untuk saham gimana Mas? Hindari dulu apa gimana nih lagi kayak gini nih? Saham juga menarik. Kenapa? Karena ada dua macam orang yang beli saham. Orang yang trading sama orang yang beli saham untuk dividen ya. Memang yang sering masuk media massa yang trading. Kenapa? Karena trading itu selalu ada aja beritanya tiap hari. Sementara kalau orang beli saham karena ngarepin dividen itu nggak ada beritanya. Contoh misalnya, Mas Ari, Anda beli saham, tapi sahamnya ngarepin dividen. Ya sudah, dari sekarang sampai rapat umum pemegang saham masih 4 bulan lagi. 4 bulan lagi media nggak ada berita. Iya. Gitu kan ya. Jadi bukan berarti trading itu berarti trading itu kalau untuk masuk berita, trading itu jauh lebih seksi untuk masuk berita. Sementara Iya. orang saham untuk ngarepin dividen tidak ada seksinya sama sekali. Tapi saran saya sebagai perencana keuangan, belilah saham dan harapkan dividennya. Dan Oh, menurut saya untuk jangka panjang saham barang konsumsi ini menarik. Sektor barang konsumsi ini menarik. oke. Kenapa? Karena mau ekonomi naik atau turun, orang tetap mandi pakai sabun, pakai shampoo, permintaan ada Iya. terus seperti ya. Nah, dan belilah mumpung harga saham sekarang lagi rendah dan kita harus akui harganya sekarang itu lebih rendah daripada value dari saham itu sendiri. Jadi Jadi beli lebih sekarang dan biarkan itu jangka panjang. mending investasi ke saham apa ke reksadana, Mas? Wow, ini menarik. Nah, Saya selalu bilang gini, kalau kita tipe orang yang mau belajar keuangan, laporan keuangan, hitung rasio segala macam. Karena gini, saya sudah bilang bahwa secara sektor barang konsumsi itu menarik. Tapi kan sektor barang konsumsi kan emitennya ada banyak, Pak Safir. Iya, emitennya ada iya banyak. betul. Nah, untuk itu menilainya adalah kita harus belajar menilai mana perusahaan yang efisiensinya bagus. Nah, untuk itu menilainya harus bisa baca laporan keuangan. Nah, orang-orang yang mau menyempatkan waktu untuk baca laporan keuangan, belajar rasio segala macam, cocoknya beli. Tapi untuk orang yang males, untuk orang yang males baca koran, males baca laporan keuangan, males baca buku, bahkan saya juga males lihat wajah Anda, Pak Safir. Orang seperti itu, Mas Erik cocoknya beli reksadana. Kenapa? Karena reksadana menurut saya cocok untuk orang yang males. Males baca buku keuangan, males baca laporan keuangan, males belajar apapun, dia tinggal beli, dia tinggal tutup mata, selesai. Bukan berarti Anda salah kalau malas, enggak. Cuma memang karakternya berbeda. Kalau untuk orang yang Iya, mau laporan keuangan cocoknya saham, tapi untuk orang yang malas baca laporan keuangan lebih fokus ke hal lain, mending beli reksadana aja. Kalau secara keuntungan untuk investasi sebetulnya lebih ke saham apa ke reksadana, Mas? Secara keuntungan jelas lebih ini saham dong, potensinya lebih besar saham. Kenapa? Karena pada saham itu kan dia lebih individu. Misalnya kalau kita beli saham kita lebih individu, kita beli hanya satu emiten atau dua emiten. Sementara pada reksadana emitennya lebih banyak. Iya, Ya, iya. emitennya lebih banyak. Jadi ketika kita titip uang di perusahaan manajer investasi, dia akan belikan banyak sekali saham, banyak instrumen sehingga risikonya lebih rendah tapi potensi untungnya lebih rendah. Jadi potensi keuntungan lebih besar saham, tapi secara standar
reksadana pun sudah cukup oke lah. Oke, jadi lebih ke apa namanya bayar THR ke pekerja, udah gitu. Yes. Satu lagi apa tadi Mas? Lupa. Dan angpau. Angpau. Oh iya, angpau. Angpau pun sekarang banyak yang digital. Iya nggak? Yes. Ah, Oke, ada lagi tambahannya Mas mungkin untuk teman-teman biar kiat-kiatnya? Nah, jadi sekali lagi saya mau ajak teman-teman berpikir bahwa di masa pandemi seperti sekarang, anggap saja kita sedang berada dalam masa perang, anggap dunia seperti sedang berada dalam unit gawat darurat, kita nggak tahu dunia ini akan jadi kemana, apakah akan membaik kembali ataukah akan makin parah. Nah, berjaga-jaga kalau dunia ini nanti akan jadi makin parah, wabah tidak bisa sembuh selama setahun ke depan, tidak bisa hilang benar selama setahun ke depan, jaga-jaga barangkali ada hal-hal yang lebih urgent yang harus kita bayar, bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa-bisa income kita stop segala macam. Jadi saran saya adalah pertahankan uang cash kita selama mungkin, stop dulu pengeluaran yang tidak urgent. Stop dulu pengeluaran yang nggak urgent, kemudian hal-hal yang besar juga yang memang nggak urgent, stop dulu. Saya tahu memang penting, tapi kalau nggak urgent, stop dulu. Kemudian menurut saya, apa sih yang paling penting yang harus ada di rumah kita sekarang? Ini yang paling penting. Alat kerja seperti itu harus ada alat kerja ya. Ya saya nggak mungkin banyak orang pekerjaannya nggak harus pakai laptop gitu, tapi kebanyakan orang laptop memang alat kerja gitu ya, alat kerja. Tapi kalau orang itu alat kerjanya berupa gitar, dia musisi mungkin gitar misalnya apapun itu, tapi alat kerja. Kemudian kedua yang juga penting adalah koneksi internet, bisa berupa kuota internet maupun wifi, itu penting sekali. Tapi yang paling penting nomor 3 adalah makanan. Makanan dalam bentuk bahan makanan maupun frozen itu sangat-sangat penting saat ini. Anggap aja kita sedang berada dalam masa perang, sedang berada di bunker kita lagi di bunker, ngumpet kita susah mau keluar, banyak musuh di luar gitu. Itu saya pikir itu yang penting. Sekali lagi alat kerja, kemudian koneksi internet, sama sekarang adalah makanan. Oke, Mas Safir, terima kasih banyak atas diskusinya. Ini semoga teman-teman bisa mempergunakan THR-nya dengan baik dan dengan tepat tentunya ya, karena masa pandemi ini seperti kata Mas Safir ini kemungkinan akan panjang dan ini harus benar-benar diperhitungkan segala sesuatunya Mas Safir. Mas Safir, terima kasih sekali lagi. Oke, teman-teman demikian diskusi saya sama Mas Safir Senduk. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.